Pernah kepikiran nggak soal pertanyaan wawancara kerja yang aneh-aneh banget dari perusahaan teknologi? Hari ini, kita akan coba bedah dunia di balik teka-teki rekrutmen yang paling bikin pusing dan cari tahu sebenarnya apa sih yang mereka uji? Udah siap? Yuk kita langsung mulai dengan teka-tekinya. Oke, coba bayangin deh, Anda ada di posisi ini. Ini bukan pertanyaan ngasal loh, ini beneran teka-teki yang pernah dipakai. Waktu Anda cuma 60 detik, dimulai dari sekarang. Apa langkah pertama Anda? Coba dipikirin baik-baik. Kebanyakan dari kita pasti bakal langsung mikir praktis. Mungkin tiduran di bawah pisaunya, ya kan? Atau coba aja rusak mesinnya pakai apapun yang ada di kantong. Ide lainnya, ya bikin tali darurat dari baju buat manjat keluar. Ini semua jawaban yang masuk akal kok, dan nunjukin cara kita mecahin masalah secara langsung. Nah, tapi disinilah letak jebakannya. Si pewawancara itu udah siap dengan semua sanggahan ini. Mesinnya kedap air, jadi nggak bisa dirusak. Baju Anda kan ikut menyusut juga, jadi ya nggak bakal cukup panjang buat jadi tali. Dan ngerjain itu semua dalam 60 detik, kayaknya nggak realistis. Jawaban-jawaban praktis tadi langsung dipatahin gitu aja. Ini nih yang membawa kita ke pertanyaan intinya. Kalau jawaban yang paling logis aja salah, terus apa gunanya pertanyaan ini? Ini jelas bukan tes pengetahuan praktis. Ini sesuatu yang lebih dalam, yang mau ngelihat cara kita berpikir pas lagi dihadapkan sama masalah yang kelihatannya mustahil. Pertanyaan kayak tadi itu lahir dari sebuah pergeseran besar dalam cara perusahaan merekrut orang. Mereka itu udah nggak lagi cuma nyari orang yang pintar dalam arti tradisional, mereka nyari sesuatu yang lain. Sejarahnya cukup jelas. Dulu, IQ itu segalanya. Tapi penelitian nunjukin kalau orang dengan IQ tinggi belum tentu jadi karyawan yang hebat. Terus di tahun 60-an muncullah kata kunci baru, kreativitas. Nah hari ini tujuannya adalah buat nemuin orang-orang yang gak cuma bisa ngerjain tugas, tapi juga bisa menciptakan hal-hal baru. Dan dengerin ini deh yang menarik. Pernyataan kalau wawancara itu prediktor yang jelek justru datang dari orang dalam Google sendiri, Laszlo Bock. Kalau wawancara tradisional aja nggak efektif, terus apa dong alternatifnya? Ya, mereka butuh cara buat ngintip cara kerja otak seseorang secara langsung. Jadi, poin utamanya tuh ini. Teka-teki Blender itu sama sekali bukan tentang Blender. Ini tuh semacam simulasi mini dari proses inovasi. Mereka mau ngelihat Anda nge-brainstorming, mempertanyakan asumsi, dan nemuin solusi yang gak kepikiran sama orang lain. Oke, sekarang kita balik lagi ke misteri utamanya. Setelah semua jawaban yang masuk akal kita singkirkan, apa dong jawaban brilian yang sebenarnya dicari? Siap-siap ya, karena jawabannya datang dari dunia fisika, bukan sekedar akal sehat. Lompat. Sesimpel itu. Kedengarannya mungkin konyol ya, tapi ternyata ada dasar ilmiah yang kuat banget di baliknya. Inilah momen aha yang misahin pemikir konvensional dari pemikir yang kreatif. Tapi, kenapa lompat bisa berhasil? Jawabannya ada di sesuatu yang namanya prinsip skala. Gini penjelasannya. Kekuatan otot Anda itu datang dari luas penampangnya. Sementara berat atau massa Anda datang dari volume. Nah, waktu Anda menyusut, massa Anda itu turun drastis. Tapi kekuatan Anda nggak turun sebanyak itu. Jadi secara proporsional Anda jadi super kuat. Prinsip ini sebenarnya udah ditemuin berabad-abad lalu loh sama ilmuwan bernama Borelli. Gini, seekor kutu kan bisa lompat puluhan kali tinggi badannya. Manusia nggak bisa. Tapi tinggi absolut lompatan kita, yaitu jarak pusat gravitasi kita dari tanah, sebenarnya hampir sama. Kenapa? Karena rasio energi terhadap massa itu ternyata konstan, nggak peduli ukurannya. Jadi, kesimpulannya, diri Anda yang sekecil koin nikel itu bakal punya kekuatan relatif kayak Superman. Anda bisa dengan gampang lompat keluar dari blender kaca itu. Cepat, efisien, dan aman. Solusi ini bukan datang dari nyoba memperbaiki masalahnya, tapi dari memahami ulang sifat diri Anda sendiri dalam situasi itu. Yuk kita lanjut dan lihat gimana ini jadi pelajaran yang lebih besar. Pada akhirnya, si pewawancara itu nggak begitu peduli deh apakah Anda tahu aturan Borelli atau enggak. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana cara Anda mendekati masalah yang kelihatannya mustahil. Ada dua jenis jawaban untuk teka-teki semacam ini. Yang pertama, jawaban yang benar secara teknis. Logis sih, tapi rapuh. Yang kedua adalah jawaban yang berwawasan, kuat, dan elegan. Nah, perbedaan antara dua cara berpikir ini paling kelihatan jelas di teka-teki klasik lainnya. Ini rencana A, solusi yang praktis. Cara kerjanya gini, setiap tahanan di posisi genap cuma perlu teriak warna topi orang di depannya.
Artinya, tahanan di posisi ganjil bakal tahu pasti warna topinya dan selamat. Nah, yang di posisi genap gimana? Nasib mereka 50-50. Hasilnya 75% selamat. Yang paling penting, kalau satu orang salah, ya cuma dia yang kena dampaknya. Ini solusi yang kuat karena nggak gampang rusak. Lalu ada rencana B, solusi yang di atas kertas kelihatan jenius banget. Tahanan paling belakang ngitung jumlah topi merah di depannya terus teriak ganjil atau genap. Dari info itu, tahanan berikutnya bisa nyimpulin warna topinya sendiri, dan begitu seterusnya. Secara teori, 99 orang selamat. Brilian kan? Tapi, ini kelemahannya. Kalau satu orang aja salah hitung atau salah dengar, informasi itu bakal ngerusak kesimpulan semua orang di depannya. Satu kesalahan kecil bisa bikin setengah dari mereka tewas. Ini contoh sempurna dari solusi yang benar secara teknis, tapi rapuh dan gak praktis di dunia nyata. Jadi, apa hubungannya semua ini? Blender, tahanan, lompatan Superman, sama dunia nyata. Ternyata erat banget. Blender itu sendiri adalah sebuah metafora untuk salah satu tantangan terbesar dalam bisnis dan kehidupan. Persis seperti yang dibilang Eric Schmidt, mantan CEO Google, tantangan terbesar mereka itu bukan memulai, tapi penskalaan. Membuat sesuatu yang kecil jadi super besar. Nah, disinilah metafora Blender jadi relevan banget. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Sama seperti kekuatan dan massa yang berubah secara nggak intuitif saat Anda menyusut, solusi bisnis juga seringkali nggak bisa diskalakan secara lurus-lurus aja. Strategi yang berhasil buat 100 pengguna bakal gagal total buat 100 juta pengguna. Pada akhirnya, cukup cerdas untuk kerja di tempat-tempat kayak Google itu nggak berarti Anda tahu semua jawaban. Ini berarti punya kerangka berpikir yang pas, kemampuan untuk nge-brainstorming, mempertanyakan batasan, nyambungin ide-ide yang kelihatannya nggak berhubungan, dan lebih milih solusi yang kuat daripada yang cuma sekedar benar di atas kertas. Jadi, lain kali Anda dihadapkan pada masalah yang kelihatannya mustahil, ingat teka-teki Blender ini. Jangan terjebak cuma buat nyoba memperbaiki situasi yang ada. Sebaliknya, coba tantang diri Anda. Apa sih asumsi dasar yang selama ini membatasi saya? Mungkin solusi yang Anda cari bukanlah perbaikan kecil-kecilan, melainkan satu lompatan mental yang mengubah segalanya.